Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Senin, semangat belajar darinya ya. Jaga kesehatannya dan sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan ya. Sekarang kita belajar tematik ya, masih tema 7, subtema 1 dan sekarang pembelajaran ketiga. Ya, silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajarannya ya yang pertama yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan tepat. Lalu yang keempat, setelah melakukan permainan, ya siswa mampu mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia dengan benar. Pembelajaran ketiga, ya muatan PPKN. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Nah, keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Ya, keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Nah, hal ini yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara. Para pedagang yang datang ke Indonesia juga turut menyebarkan agama di Indonesia. Agama yang diakui Indonesia saat ini yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dan Konghucu. Ya, nah dari segi suku bangsa, ya Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Ya, suku-suku ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Lalu dari bidang pekerjaan, ya keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah daratan tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Nah, keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan juga saling berkaitan. Ya, merupakan kekayaan bagi negara kita. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Lalu yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, ya seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Lalu yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, ya seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, suku bangsa apa saja? Ya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Ya, salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan ya mempengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, setiap wilayah di Indonesia memiliki beberapa suku bangsa. Nah, berikut contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Ya, perhatikan tabel berikut ini. Wilayahnya yaitu Pulau Sumatera, ya. Nah, suku bangsanya ada suku Gayo ya dari Aceh, suku Batak Karo dari Sumatera Utara, Minangkabau dari Sumatera Barat, suku Anak Dalam dari Jambi, suku Talang Mamak dari Riau, suku Pasemah dari Sumatera Selatan, dan Enggano dari Bengkulu. Lalu wilayah Pulau Jawa ya, suku bangsanya ya ada suku Betawi dari Jakarta, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Jawa dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan Madura dari Jawa Timur. Ya, lalu di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur ya atau NTT, dan Nusa Tenggara Barat atau NTB ya suku bangsanya yaitu ada suku Bali Aga ya dari Bali, suku Sasak ya dari Nusa Tenggara Barat, dan Alor dari Nusa Tenggara Timur.
Nah, selanjutnya di Pulau Kalimantan ya, suku bangsanya yaitu ada suku Tidung ya dari Kalimantan Utara, suku Dayak dari Kalimantan Barat ya, suku Banjar dari Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpai ya dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Lalu di Pulau Sulawesi ya, suku bangsanya yaitu ada suku Sangihe Talaut ya, itu dari dari Sulawesi Utara, suku Ampana dari Sulawesi Tengah ya, suku Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Bugis dari Sulawesi Tenggara, dan suku Mandar dari Sulawesi Barat. Lalu di Pulau Maluku ya, suku bangsanya yaitu ada suku Ambon ya dari Maluku, dan suku Seram dari Maluku Utara. Lalu di Pulau Papua ya, suku bangsanya yaitu ada suku Dani dari Papua dan suku Asmat dari Papua Barat. Nah, sekarang tugasnya ialah mencocokkan suku bangsa sesuai dengan asal daerah atau provinsi. Ya, langkahnya ya, yang pertama yaitu print gambar peta yang ibu kirimkan dengan ukuran kertas F4 atau legal atau A4. Lalu langkah yang kedua, siapkan bahan dan alat berupa kertas HVS ya atau kertas buku, gunting, pulpen, dan lem kertas. Lalu langkah yang ketiga, gunting kertas kecil-kecil sebanyak 15 potongan ya. Lalu tuliskan nama satu suku bangsa yang berbeda provinsi pada setiap 15 guntingan kertas tersebut ya. Jadi pada setiap 15 guntingan kertas ya, kalian tuliskan satu suku bangsa yang berbeda provinsi. Lalu langkah yang keempat ya, setelah digunting dan dituliskan ya, gulung satu persatu potongan kertas yang sudah tertulis nama-nama suku bangsa tersebut ya. Lalu langkah yang kelima, masukkan 15 gulungan kertas tersebut yang telah diberi nama suku bangsa ke dalam gelas plastik dengan ditutupi kertas dan diikat oleh karet ya, contohnya seperti ini. Lalu langkah yang keenam, kocok dan keluarkan satu persatu gulungan kertas tersebut ya, sampai 5 kocokan saja ya. Langkah yang terakhir ya, hasil yang keluar kalian tempelkan pada masing-masing provinsi yang sesuai ya. Misalnya suku Batak ya. Nah, suku Batak berasal atau terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Nah, kalian tempelkan di Pulau Sumatera bagian Sumatera Utara. Lalu contoh lagi ya, suku Betawi ya. Misal suku Betawi yang keluar ya, suku Betawi berasal atau terdapat di DKI Jakarta, maka kalian tempelkan di Pulau Jawa ya, bagian DKI Jakarta, bagian Provinsi DKI Jakarta ya. Begitu seterusnya ya, kalian sesuaikan nama suku bangsanya dengan asal daerah atau provinsinya. Nah, untuk mengetahui suku-suku yang ada ya, kalian bisa melihat lagi tabel yang sudah ibu sebutkan tadi ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham ya, kalian foto langkah-langkah yang telah kalian kerjakan ya dengan foto yang jelas. Nah, lalu dikirimkan ke ibu ya. Sekian materi penjelasan yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.